Ya, nggak boleh takut ya. Shalom tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video Rumah Aura. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di sini ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Oke teman-teman, ini video saya di pagi hari, kurang lebih sekitar jam 5 ya. Jam 5 lebih atau jam setengah 6 kurang, jam 5:15 gitu ya teman-teman. Ini saya tuh buru-buru pengen masak untuk bekal anak saya sekolah. Tapi sebelum masak, saya rapikan dulu piring-piring yang sudah saya cuci semalam ya. Dan paginya kan udah kering, baru deh saya simpan ke dalam raknya masing-masing. Supaya pas masak itu dapurnya lega ya teman-teman. Karena kalau masak harus racik-racik, di meja dapurnya itu banyak barang itu agak-agak ribet gitu ya teman-teman. Jadi harus dalam keadaan kosong dulu. Nah ini saya masukkan dulu kayak piring-piring, mangkok, terus sutil-sutil kayak gitu ya. Oke, setelah meja dapurnya itu kosong, nggak ada piring-piring, kemudian saya lanjut untuk mencuci sayuran. Jadi kali ini saya pengen bawain bekal anak saya makan siang. Nah bekal kali ini saya pengen bikin tahu cabai garam dicampur sama ikan dori ditepungin gitu ya teman-teman. Kemudian untuk sayurnya itu anak saya minta cah pokcoy. Nah untuk bumbunya itu simple banget ya, hanya pakai bawang putih aja teman-teman. Ini bawang putihnya itu saya kupas agak banyak karena untuk bumbu pokcoy sama bumbu tahu cabai garamnya. Nah ikan dorinya itu saya tepungin, nanti bumbunya juga pakai bumbu tahu cabai garamnya itu nanti dicampurin aja gitu teman-teman. Nah untuk bumbunya itu hanya bawang putih yang dicincang. Jadi ini saya bikin untuk bumbu tahu cabai garamnya dulu ya. Kemudian pakai cabai rawit merah, cabai rawit hijau yang agak banyak. Nah ini saya siapin dulu tepung terigu sama tepung tapioka untuk bikin tahunya ya. Terus ikan dorinya juga nanti mau saya tepungin supaya rasanya tuh lebih enak teman-teman. Kalau udah tinggal ditambahin lada bubuk ya. Ini lada bubuknya agak banyakan, kemudian pakai kaldu jamur, terus tambahkan garam. Kalau sudah diaduk-aduk aja seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya ambil 2 sendok makan, lalu saya tambahkan air. Jadi ini untuk lapisannya ya. Sebelum digulingkan ke tepung yang kering, kita gulingkan dulu tahunya ke dalam adonan basah seperti ini. Nah kalau sudah tinggal dimasukkan ke dalam tepung keringnya ya teman-teman, dikocok-kocok aja seperti ini, diaduk-aduk, pokoknya jangan sampai menggumpal. Lalu kalau minyaknya sudah panas tinggal dimasukkan aja ya, digoreng. Ini kelamaan pakai garpu satu-satu, jadi nggak sabar saya teman-teman. Langsung aja pakai tangan ya, yang penting tangannya udah dicuci ya, udah bersih. Oke sekarang saya potong-potong dulu ikan dorinya ya teman-teman. Saya hanya punya ikan dori itu sedikit ya. Lumayan ya untuk protein hewaninya teman-teman. Nah prosesnya sama aja seperti goreng tahu tadi ya. Kita masukkan dulu ke adonan basah, kemudian kalau sudah tinggal dimasukkan ke dalam adonan keringnya ya. Nah ini tahunya udah matang ya teman-teman. Jadi tahunya tuh enak banget, kering, sebenarnya nggak usah pakai cabai garam gitu, udah enak banget ya karena tepungnya tuh udah berasa lada sama garamnya. Nah kalau sudah tinggal masukkan atau goreng ikan dorinya ya. Jadi prosesnya pokoknya sama aja ya teman-teman. Yang penting kalau hasilnya lebih bagus tuh minyaknya agak banyak sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita suka sayang ya kalau ada sisaan minyak banyak ya teman-teman, karena jadi minyak jelantah gitu, apalagi kalau ada tepung-tepungnya kayak gini kan kotor ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita endapkan dulu, nanti kalau sudah dingin kita saring. Oke setelah matang semuanya, kemudian saya mau bikin bumbu untuk tahu cabai garamnya. Jadi ini bawang putih yang sudah dicincang kemudian ditumis-tumis menggunakan minyak yang panas ya teman-teman.
Minyaknya kalau saya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, kira-kira aja pasti kita udah bakal tahu ya. Kalau kita sering masak nggak usah pakai takaran, pakai feeling aja udah ngerti ya teman-teman. Nah kalau sudah bawang putihnya agak kecoklatan gitu, udah harum, tinggal dimasukkan cabenya. Sebenarnya kalau ada daun bawang itu lebih enak teman-teman, karena nggak ada jadi seperti ini aja nggak apa-apa ya. Kemudian masukkan garam dan gula ya teman-teman. Udah seperti ini aja teman-teman, langsung jadi ya, cepet banget proses masaknya, simple tapi ini enak banget. Nah sekarang saya mau panaskan minyak untuk bikin cah pokcoynya teman-teman. Bumbunya itu bawang putih yang dikeprek sama bawang bombay aja ya. Bawang bombay juga cuma sedikit karena saya masak pokcoynya juga nggak banyak. Kemudian masukkan saus tiram, masukkan kecap asin, lalu tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Jadi kalau cah pokcoy itu enaknya ada airnya dikit-dikit gitu ya. Nah ini ditumis-tumis sebentar aja, kemudian kalau sudah mendidih masukkan pokcoynya. Ini masakannya hari ini sangat simple, gampang dan cepat ya. Ini bisa untuk bekal anak kalau kita tuh buru-buru, karena kalau masakan oriental gitu sebenarnya simple ya teman-teman, nggak terlalu banyak bumbu, hanya bawang putih aja yang pastinya sama lada bubuk. Udah cukup seperti ini aja. Alhamdulillah masakan kali ini seperti ini aja teman-teman. Ini juga sudah cukup enak ya. Anak-anak pasti suka banget dibikinin tahu cabai garam sama cah pokcoynya. Oke, ini saya siapin dulu bekal untuk Dek Tita ya. Jadi gini ya teman-teman, kemarin ada yang komen apa nggak dibully anak SMA itu bawa bekal. Ya enggak ya teman-teman, karena anak saya sendiri juga yang minta dibawain bekal, teman-temannya juga pada bawa bekal karena sekolahnya kan sampai sore. Uang tetap saya bawain ya teman-teman, tapi kalau saya bawain bekal nasi, sayur, lauk seperti ini, saya juga tenang karena makannya jelas terjamin ya. Bukan jajan yang sembarangan ya teman-teman, bukan berarti saya itu melarang dia jajan, enggak sama sekali. Jadi alhamdulillah tidak ada istilah bully-membuli ya. Oke teman-teman, ini saya lagi bawa susu untuk kucing kecil. Jadi kemarin tuh pagi-pagi tiba-tiba di teras saya itu ada kucing kecil tidur di kursi ya teman-teman. Tapi setelah saya deketin dia itu lari. Beberapa kali saya deketin, pengen saya pegang gitu ya, dia tuh nggak mau gitu ya, kayak takut gitu kan. Terus saya kan kasihan kalau dia tuh nggak makan, kayaknya kedinginan, terus kehilangan induknya juga, dia hanya sendirian. Jadi daripada saya kepikiran ya, saya siapin susu kucingnya Dudul, kemudian saya kasih juga wet food yang untuk kitten. Nah ini saya kasih nampan yang dikasih air ya, karena takutnya kan kena semut ya teman-teman. Kemudian ini saya tambahin juga makanan kucing yang untuk kitten. Alhamdulillah saya juga sedia di motor ya makanan kucing, tapi memang sedianya yang untuk kitten, karena kalau di jalan kan kita nggak tahu ya ketemunya tuh kucing yang gede atau yang masih kecil. Jadi kalau untuk kitten itu bisa dimakan ya untuk kucing gede juga teman-teman. Takut, nggak boleh takut. Sini nak, sini mak, sini. Tuh nggak boleh takut ya. Nanti beliin susu lagi, iya. Habis dari mana tadi main? Hah? Sini, sini jangan di kolong. Sini. Sini nak. Takut ya? Takut ya? Sini. Oke teman-teman, ini sekarang saya lanjut untuk jemurin baju. Sebenarnya cuaca di luar itu mendung banget ya, udah gerimis. Dan ini Dudul saya kurung di dalam kamar ya, di dalam rumah, nggak boleh keluar. Karena kan hujan ya teman-teman, kasihan kalau Dudul main keluar itu nanti kebasahan, kedinginan, terus dia juga mau berteduh di mana gitu ya. Saya khawatir takutnya nanti ada penyakit atau virus-virus gitu loh teman-teman. Jadi kalau Dudul itu memang jarang untuk keluar rumah ya, sejak steril itu benar-benar sudah saya rawat gitu ya. Takutnya nanti kalau sering keluar rumah nanti dia tuh berantem sama temennya, sama kucing yang lain, terus kehujanan, apalagi ini musim hujan, makanya biarin aja dia di dalam aja. Terus kalau saya itu
mendekati kucing yang kecil tadi, ngasih makan kucing yang tadi itu, Dudul itu kayak nggak suka gitu loh teman-teman, kayak jealous, kayak cemburu gitu. Terus melengos gitu kalau dipegang sama saya gitu ya. Sebenarnya kucing itu kayak manusia juga ya, punya perasaan. Karena kalau bukan kita yang menyayangi kucing jalanan, mau siapa lagi ya teman-teman? Karena kucing itu sebenarnya sama kayak manusia, dia punya perasaan, cuman bedanya dia tuh nggak bisa ngomong gitu ya. Dia juga punya nyawa. Terus sebisa mungkin kita juga jaga, sayangi semua makhluk hidup ciptaan Allah ya. Termasuk tanaman juga punya nyawa juga teman-teman. Makanya kadang-kadang kalau orang yang suka tanaman itu kan ngerawatnya sambil ngobrol gitu ya, supaya tanamannya itu lebih subur. Nah kalau saya sebenarnya suka tanaman, tapi kalau habis ditinggal dari Jakarta pasti tanamannya mati teman-teman, karena anak-anak kan tentunya nggak bisa ngerawat dengan baik ya. Seperti sekarang ini tanamannya agak-agak kurang bagus. Oke teman-teman, ini saya lagi jemur-jemur baju, mumpung jemurannya itu kosong ya. Padahal ini tuh sudah mulai gerimis ya, mau turun hujan, dan itu anak bontot saya lagi liatin mamahnya jemur-jemur, pengen keluar sebenarnya. Tapi memang sengaja saya kurung, takutnya nanti dia kehujanan, kasihan teman-teman. Di tempat saya tuh lagi hujan terus, jadi ini cuciannya tuh numpuk banyak banget, jemuran juga nggak kering-kering ya. Udah beberapa hari ini jemur baju itu 3 hari baru kering, itu pun keringnya nggak maksimal ya teman-teman. Akhirnya bajunya tuh pada apek ya. Nah kalau apek itu biasanya saya cuci lagi gitu ya, apalagi airnya juga agak keruh. Jadi ya udah makin maksimal baunya teman-teman, padahal udah pakai pewangi juga ya. Alhamdulillah saya sudah selesai jemurin baju ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.